Usai menjadi penyanyi tamu pada suatu hari Minggu di sebuah gereja kecil, seorang perempuan baik hati di sana memutuskan bahwa sudah saatnya statusku sebagai lajang diiklankan kepada jemaat yang lain. Tanpa sepengetahuanku, Mrs. C menaruh nomor teleponku di papan buletin gereja dengan keterangan, "Cowok-cowok, telepon dia sekarang. Dia masih sendiri," ditulis tebal dan besar. Sore itu, aku menerima 2 telepon. Telepon yang pertama datang dari Dave. Dave bertanya, apakah aku bersedia pergi ke High Park, sebuah taman besar di kota Toronto yang setara dengan Central Park di New York. Aku setuju dengan ajakannya pergi pada Sabtu pekan depan. Tak lama setelah teleponnya, datang telepon kedua dari Jim. Jim ingin tahu apakah aku mau menonton pertandingan hoki dengannya. Aku ragu karena ajakannya jatuh di hari yang sama dengan kunjungan ke taman bersama Dave. Pantang menyerah, Jim berkata, pertandingan berlangsung malam hari, sehingga aku masih bisa pergi dengannya. Aku setuju. Sekarang, aku punya 2 kencan dengan 2 pria di hari yang sama. Bersemangat, sekaligus gugup memikirkan bagaimana agar kedua kencan ini berjalan baik. Hari besar itu pun tiba. Aku dan Dave menaiki bus arah pusat kota ke taman. Sambil berjalan-jalan, aku mengaku bahwa aku punya kencan lain malam itu. Dia berubah senewen saat tahu siapa kencan keduaku. Kau tidak bisa pergi dengannya, dia sahabatku. Suara hatiku segera gaduh berbicara. Apa yang ada di pikiranku? Berkencan dengan 2 pria di hari yang sama. Lebih buruk lagi, mereka bersahabat. Dave terus menekankan alasannya. Kalau kau pergi dengan Jim, persahabatan kami akan rusak. Oh ya, ampun. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak ingin menghancurkan persahabatan siapapun, tapi aku juga tak ingin melukai perasaan Jim. Namun, semakin lama kupikirkan, semakin aku sadar situasi ini mustahil diatasi. Aku harus membatalkan kencan dengan Jim untuk menyelamatkan persahabatannya dengan Dave. Aku pun berjanji pada Dave untuk membatalkannya. Dia tampak lega. Setibanya di rumah, aku segera menghubungi Jim untuk membatalkan kencan kami. Saat dia bertanya alasannya, aku bercerita apa adanya. Apa maksudmu? Dia bukan sahabatku. Aku nyaris tidak mengenalnya. Aku merasa bingung. Apakah Jim berbohong agar aku tetap berkencan dengannya? Ataukah Dave yang berbohong kepadaku? Perasaanku goyah dan aku hampir menyerah. Tetapi lalu teringat pada janjiku kepada Dave untuk tidak pergi dengan Jim. Kuputuskan untuk memegang janji itu. Tanggapan Jim diwarnai kemarahan. Dia mengakhiri telepon kami dengan berkata, Kau lihat nanti, dia bukan pria yang tepat untukmu. Hubungi aku kalau kau sudah selesai dengannya. Nada sinis dalam nada bicaranya, diikuti suara sambungan telepon yang diputuskan, mengisyaratkan bahwa kemungkinan besar aku tidak akan mendengar kabar Jim lagi. Jelas, dia terluka dan marah, tapi aku merasa beban besar terangkat dari pundakku. Mengencani 2 pria sekaligus bukan keahlianku. Mengingat aku dan Dave sudah memulai sesuatu, kupikir aku harus memberikan kesempatan untuk melihat kemana hubungan kami akan mengarah. Tapi, Jim benar. Tanpa perlu waktu lama, aku menyadari Dave bukan pria yang tepat bagiku. Berharap aku tidak pernah menolak Jim. Aku bertanya-tanya apa yang harus kulakukan. Aku terlalu malu untuk menghubunginya kembali dan mengajaknya pergi, sehingga kupikir aku tidak akan pernah mendengar suaranya lagi. Lalu pada suatu hari Minggu seusai gereja, dia menelepon. Kudengar kau tidak berkencan lagi dengan Dave. Apakah kau bersedia pergi denganku kali ini? Tanyanya. Aku menarik napas lega. Kuiyakan ajakannya dan kami pergi menonton konser pada pekan berikutnya. Kencan kami berjalan menyenangkan. Pekan demi pekan berlalu dan dengan bertambahnya kencan kami, aku dan Jim kian dekat. Setelah itu, aku mulai hadir di gereja Jim. Pada hari Minggu, sambil menunggu Jim mengambil mobilnya, aku melihat-lihat papan buletin gereja. Terkejut, aku melihat nomor teleponku masih tercantum di papan. Wajahku merah karena malu, dan cepat-cepat aku merobek kertas itu, persis saat Mrs. C muncul dari sebuah sudut. Jadi,
katanya. Sudah ketemu jodohmu? Dia tersenyum penuh arti dan berjalan keluar melalui pintu belakang. 6 bulan kemudian, aku bertunangan dengan Jim dan perempuan yang menjodohkan kami mengadakan pesta calon pengantin untukku. Sekarang, aku dan Jim sudah menikah selama 31 tahun dengan 2 anak yang luar biasa. Mrs. Asi telah wafat bertahun-tahun lalu, tetapi aku akan selalu bersyukur atas hari itu ketika dia mencantumkan nomor teleponku di papan buletin gereja. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Ingat, kau tahu telah menemukan seorang pangeran saat senyum menghiasi tidak hanya wajah, tetapi juga hatimu. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Kisah Penuh Arti. Punya cerita cinta yang tak terlupakan? Bagikan di kolom komentar di bawah. Siapa tahu cerita kalian bisa menginspirasi yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.